Tadi dirinya hanya kaget karena anjing tetangganya menabrak tong sampah rumahnya. Swigger lalu meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membungkusnya dengan perban. Kemudian ia memberinya resep cara merawat luka tembakan. Swigger pun membius dirinya sendiri dan Sarah memberanikan diri untuk merawat luka Swigger, walaupun ia sendiri takut melihat darah. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum tidur karena dirinya sedang mengalami kasus penembakan kemarin. Ia berasumsi bahwa Swigger bukan pelakunya. Swigger benar-benar telah dijebak. Kemudian ia mulai mengamati kejadian-kejadian tersebut. Dan di sana Nick menemukan banyak kejanggalan. Dimulai dari penyiapan data, tembakan ke presiden yang terlalu meleset, dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Swigger keluar jendela. Menurutnya tidak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya. Ia pun berniat untuk menemui Timmons secara langsung. Namun rekannya berkata agar Nick mengurungkan niatnya karena Timmons telah mati tertembak oleh 2 orang perampok semalam. Dari situ, Nick semakin bersemangat mencari bukti kalau kasus itu adalah sebuah konspirasi yang melibatkan para elit yang mengkambing hitamkan Swigger. Di sisi lain, anak buah Johnson juga mengetahui bahwa orang terakhir yang bertemu Swigger sebelum pelarian adalah Nick. Mereka juga telah mengetahui Nick secara diam-diam tengah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Johnson lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Nick. Dengan mudah Nick terlacak dan ditangkap oleh mereka. Nick lalu dibawa ke sebuah tempat. Di sana Nick disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang kasus penembakan uskup Ethiopia. Tapi Nick tetap tak mau mengatakannya. Beruntungnya Swigger datang di waktu yang tepat menyelamatkan Nick. Swigger menembak mereka satu persatu dari jarak 200 meter. Di sini Nick mengira Swigger akan membunuh dirinya juga. Swigger pun mengatakan banyak kesempatan yang sudah terlewatkan jika ia ingin membunuh Nick. Kemudian Nick ingin membantu mencari pengacara untuk membela Swigger. Namun Swigger menilai hukum tak bisa menghentikan mereka. Johnson dan kelompoknya terlalu kuat. Mereka mungkin dipenjara 1 atau 2 tahun. Namun mereka akan kembali beraksi dengan nama berbeda dan kisah yang sama. Tapi Swigger di sini ingin menyatakan perlawanan kepada mereka. Akhirnya Nick juga memutuskan untuk ikut dengan Swigger. Mereka berdua lalu menuju sebuah daerah bagian negara Tennessee. Swigger berniat mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat. Mereka berbicara mengenai teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah ditembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut. Dan ternyata orang yang menembak uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swigger mengaku telah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud. Kemudian Nick menghubungi rekan FBI dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Michael Sandor. Ia pun berhasil melacak keberadaan orang itu yang katanya berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swigger yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Disitulah mereka berhasil melacak alamatnya. Tidak lama mereka langsung mendatangi kediaman Sarah dan berhasil menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Scene kembali ke Virginia. Swigger dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Swigger telah membaca situasi itu sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah dalam menghadapi jebakan mereka. Mereka berdua lalu mengunjungi swalayan dan membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat peledak. Setelah mendapatkan semuanya, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swigger juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal dengan melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Dengan persiapan yang cukup, mereka pun mulai beraksi. Di sini, Nick ditugaskan untuk mengamati situasi. Sedangkan Swigger bergerak masuk memasang peledak dan membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Dengan ketenangan jiwa dan arahan sang sutradara, Swigger berhasil menghabisi mereka. Swigger lalu bergerak masuk ke dalam rumah dan menemukan Michael di dalam. Disitulah Swigger menanyai Michael untuk siapa dan apa maksud Johnson melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia.
Mike lalu menceritakan bahwa Johnson dan komplotannya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan